Kala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi Senin 30 Maret 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Masih beraktivitas di rumah ya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah. Yang pasti apapun aktivitas Anda pagi hari ini, saya mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama menyimak perbincangan kami pagi hari ini. Ada Pendeta Ufuk Cipto Wibowo dari Gereja Kerajaan Allah. Iya. Ya, apa kabar Pak Ufuk? Iya, Ibu sudah lupa. Iya, bukan lupa, saya lupa nulis. Untung tiba-tiba tek gitu ya. Gimana Pak, sehat Pak Ufuk? Sehat Bu. Puji Tuhan. Iya. Sudah siap dengan jaket tebalnya. Kenapa Iya. takut dingin kan? Bukan takut virus. Sekalian pakai jas hujan tadi. Kayak kayak APD gitu ya. Jadi beliau menggunakan protokol yang memang ditetapkan oleh pemerintah ya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, memang harus menggunakan masker gitu ya. Tapi Bapak sehat ya? Sehat Bu. Puji Iya. Tuhan. Itu rasanya meragukan saya. Bukan. Kelihatannya dari gesturnya sangat-sangat saya bukan ODP, tenang aja. Kalaupun ODP pasti Tuhan sembuhkan. Saya percaya itu. Amin. Gereja Kerajaan Allah, apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini di sana Pak? Ya, ada banyak hal sama seperti gereja lain, mungkin karena Online keadaan, juga Pak? ya sama online. Karena keadaan ya, keadaan kan bukan hanya kepada gereja kami ya, bahkan semuanya ini merata ya, kepada semua rumah Tuhan, kepada semua tempat-tempat ibadah yang lain ya, bukan hanya Kristen ya, tapi semuanya ya. Kalau kita boleh lihat bahwa apapun itu di sini hikmat yang lebih kita tekankan dalam menghadapi permasalahan, bukan hanya sekedar cukup iman, bahwa karena beriman maka kita tetap lakukan, bahwa kita harus belajar satu hal, pengalaman ketika di Korea Selatan, seorang ibu yang nekat ke gereja sehingga padahal dia sudah terjangkit ya, sehingga hampir ribuan orang di dalam gereja itu yang terkena akhirnya wabah virus corona gitu. Jadi dari hal-hal tersebutlah semoga kita banyak belajar mengambil hikmah, kita menjadi berkat lah, bukan menjadi akhirnya batu sandungan. Karena ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang dengan imannya nyuruh jemaatnya minum Detol. 58 orang meninggal. Dilarang menyebut merek ya. Cairan antiseptik ya. Loh, kalau tidak disebut nanti kadang begini, yang diminumkan ini apa? Iya, itu biar tanda tanya mereka cari sendiri. Itu jangan ditiru ya. Itu di luar negeri. Pokoknya jangan ditiru. Untung tidak ada di Indonesia ya. Karena itu mudah-mudahan jangan sampai. Kadang Mbak Tuhan, saya melihat terakhir ini fenomena, ada yang lebih menekankan kepada iman, kita menghargai, tapi ada juga yang menekankan dengan hikmat iman itu juga. Ya toh. Saya ingat satu hal, sebuah perumpamaan kalau saya boleh cerita. Apa, ya. Saya itu dulu ya. Saya tinggal di sebuah kontrakan di daerah Sutorjo ya dulu ya. Ketika pada waktu itu saya tinggal di sana, kalau pas musim hujan, itu keadaan di tempat kami itu banjir. Airnya itu meluap. Oh, bukan banjir ya? Air meluap aja. Ya, air itu dari mana sudah tidak jelas soalnya. Apakah dari depan ataukah dari kamar mandi atau dari mana itu sudah tidak jelas. Tetapi yang saya ingat satu hal, sebelum air itu membanjiri ya, semut itu bisa keluar dari sela-sela lantai, namanya nat ya, kalau tidak salah natnya lantai itu, semut-semut itu keluar. Itu tanda sudah. Lah kalau semut aja ngerti, kita nggak ngerti apa-apa kan begitu ya. Tapi akhirnya lama-lama karena kebiasaan, ya. Akhirnya saya melihat satu hal, bahwa ketika semut ini keluar, wah ini rasanya air ini mau masuk ini.
Ya toh. Kemudian karena begitu banyak itu semut itu keluar itu, saya tidak sengaja pertama kali saya dekatkan kaki saya, semut itu lari. Nah, menurut Bu Wahyu kenapa semut itu lari? Takut keinjek, Pak. Takut keinjek. Ya, oke. Semut saja mengerti, ya, yang tidak kenal Tuhan, yang diciptakan Tuhan, tapi tidak berakal budi, dia mengerti saat ada bahaya dia menghindar. Jadi kalau ada manusia, ada virus dia tidak menghindar. Mestinya kita belajar dari semut ini. Nah, itu hal yang saya petik yang menjadi hal yang satu pengalaman ya, yang menjadikan saya bahwa kalau menurut saya sih ya, orang itu berbeda-beda ya. Iman harus, tapi hikmat juga penting. Karena itu Tuhan juga di Amsal katakan belajarlah dari semut itu. Kalau tentang makan, mencari penghasilan atau apa, dia rajin. Apalagi kalau mau diinjek aja dia bisa lari. Nah, apalagi kalau kita ada virus kita tidak lari, wah, saya rasa kita juga konyol lah, kan gitu ya. Jadi pekerjaan bagaimana, Pak? Tetap jalankah? Kan secara profesi Pak Ufuk tidak memungkinkan bekerja dari rumah karena harus di pengadilan kadang-kadang. Tidak memungkinkan. Jadi bagaimana, Pak? Tetapi sekarang dengan adanya keadaan seperti ini, mau tidak mau kita sekarang ada sidang online. Oh, serius, Pak? Iya, wah, kemajuan ya. Ada sidang online, tapi tanpa dihadiri terdakwa sekarang. Untuk yang masa-masa ini aja. Oke. Jadi tetap ada saksi, ada ini begitu ya? Tetap yang sudah. Terus ada beberapa hal peraturan baru. Kemungkinan yang para ya ada enak dan tidak enaknya ya. Jadi khusus untuk terdakwa atau tersangka yang sudah ditahan itu untuk sementara ditangguhkan banyak hal. Karena takut nanti di dalam tahanan kalau overload ya, penuh, bahaya juga. Bahaya juga, timbulkan masalah baru lagi. Ya toh, ini. Jadi semua lini kehidupan ini sedang di pause ya, berhenti dulu. Masalahnya dengan adanya ini orang jangan lagi mikiri berperkara ya, atau mikir virus dulu ini. ini mikir virus dulu ya. Jangan bikin perkara ya, kekasih Tuhan ya. Ribet tambah nanti ya. Oke, baik, kekasih Tuhan, kami tidak akan berbincang tentang bikin perkara tadi. Yang pasti Anda jangan dekat-dekat perkara ya, karena ribet nanti urusannya tambah panjang. Anda malah dimarahin orang banyak ya. Pak Ufuk tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan berkat anak cucu. Iya, amin. Kenapa Pak tertarik topik ini? Jadi begini, pada satu hari ketika saya berkali-kali ya baca firman. Tapi satu kali ketika saya baca firman tentang hakim-hakim ya, terutama di Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6, di situ mulai dikatakan tentang sebuah istilahnya kemarahan Tuhan ya kepada bangsa Israel. Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6, di mana orang Israel pada waktu itu melakukan pula apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dulu sering ketika pada waktu kitab dimulai dari Keluaran, Bilangan, Ulangan, ketika Tuhan katakan ajarlah anak-anakmu setiap hari, siang dan malam, katakanlah kitab hukum ini kepada mereka. Dulu sering kita dengar itu. Tapi saya tidak pernah menangkap satu intisari. Saya pikir ya supaya anak-anak ini takut akan Tuhan. Hanya saya berpikir tentang itu pertama kalinya dulu. Tetapi setelah dengan berjalannya waktu, dan ketika saya renungkan kembali, entah yang kesekian puluh kalinya sudah ya baca firman ini, ketika sampai di sini saya merenungkan satu hal. Ternyata ada satu berkat yang besar yang berkorelasi dengan perintah untuk Tuhan agar kita sebagai kepala keluarga itu mengajarkan tentang hukum, tentang firman ini kepada anak-anak kita. Berkat apa itu Pak? Kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim ya.
10 ayat yang ke-6. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, ya. Dan mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret dan kepada para allah-allah asing, kan gitu ya. Sehingga semua apa yang diperjanjikan, apa yang diberikan kepada bangsa Israel, tanah-tanah itu mulai dari zamannya Musa, zamannya Yosua, itu akhirnya, singkat cerita, itu Tuhan berikan kepada orang Filistin dan kepada orang Bani Amon. Sehingga mereka mengalami penindasan yang luar biasa. Bertahun-tahun mereka ditindas, bertahun-tahun mereka mengalami, dalam tanda kutip, masa-masa yang kelam. Bahkan ribuan orang meninggal. Di sini saya kemudian merenung, dia dalam tanda kutip, dulu Tuhan suruh sumpamah, Tuhan suruh saya jadi gembala, Tuhan janjikan saya, kalau kamu ikut saya akan diberkati dan lain sebagainya, bla 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 bla. Anak keturunan orang benar tidak akan minta-minta, itu kan janji yang kita Tuhan, klaim ya. Tapi di sini di satu pihak, ketika satu saat ternyata ketika saya tidak mendidik anak saya dengan benar, tidak membuat anak saya takut akan Tuhan, maka satu generasi itu Tuhan habiskan. Wow. Ngeri. Sehingga apa yang kita kumpulkan, bahkan boleh dibilang selama Yosua hidup tanah Kanaan, itu hampir 3/4-nya itu hilang. Sehingga saya berpikir, sampai sedemikiannya bahwa Tuhan itu memeliharakan, sebenarnya itu setiap perintah-perintahnya yang diberikan kepada kita itu untuk melindungi kita, untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Bahkan saya itu, kalau saya baca di dalam 1 Tawarik 17, kalau tidak salah, 1 Tawarik 17 ya, ayat yang ke-27 kalau tidak salah. Di situ Daud ini bukan orang sekolah teologi ya. Daud bukan orang yang pernah baca Alkitab, karena pada zaman itu belum ada. Dia sempat sudah ngomong begini, kiranya Tuhan engkau sekarang itu berkenan memberkati keluarga hambaku itu, hambamu ini, ya, supaya tetap ada di hadapanmu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Apakah berarti untuk orang-orang yang seperti firman Tuhan bilang, kan ini keren ya, sebab apa yang kau berkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan orang-orang yang hari-hari ini hidupnya carut-marut? Apakah berarti mereka mungkin dulu orang tuanya menyembah Allah lain, Pak? Menurut Bapak? Kita tidak bisa menghakimi ya, atau menilai orang. Apalagi apakah dulunya orang ini baik atau orang tuanya mungkin, atau orang tuanya bagaimana. Kita tidak bisa menilai itu. Karena kita harus belajar satu hal ya. Ada seorang penjahat ketika di sebelah Tuhan Yesus pada waktu disalibkan. Di situ dia mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Maka Tuhan katakan, hari ini juga engkau segera ke Taman Firdaus bersama dengan aku, kan begitu. Jadi kita mungkin bisa menilai generasi sebelumnya ini, wah jahat banget nih, ya toh? Tapi kita tidak pernah tahu ada satu titik terakhir di dalam hidupnya ketika dia bertobat. Tidak ada yang tahu satu orang pun bahwa orang ini ke surga atau ke neraka. Hanya Tuhan yang tahu. Dan saya melihat fenomena sekarang, banyak orang terlalu sok tahu untuk menilai seseorang bahwa seseorang ini benar atau tidak benar. Nah, ini yang kadang membuat akhirnya kita itu merasa lebih tahu dan lebih pintar daripada orang. Nah, itu dia. Sehingga kita ini kadang itu bisa menilai orang lain tapi tidak bisa menilai diri sendiri. Ya.
Kita merasa melebihi Tuhan Yesus ya. Nah itu dia. Lebih Itulah. suci, lebih pinter, lebih jadi hakim. Atas orang lain. Atas orang lain. Oke, berarti kita tidak bisa menjudge. Oh, berarti mungkin kalau berkat Tuhan berkati selama-lamanya, anak cucunya juga kena begitu. Oh, belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Nah, Kalau kita ini lihat, dia. kalau kita baca dari Hakim-Hakim dan semua ketika pada ada satu generasi mereka tinggalkan Tuhan, maka semuanya itu Tuhan izinkan untuk hilang. Oke. Jadi kata kuncinya dia tetap berpaut kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Nah, karena itu sebelum itu dihilangkan, Tuhan berikan perintah di dalam Keluaran, Bilangan, Ulangan, ya toh. Katakanlah itu sebagai setiap hari kepada anak keturunanmu untuk mereka mengingat perbuatan-perbuatan yang telah kulakukan. Padahal sampai suruh nulis di dahinya, tulis keningnya. di keningnya. Aduh. Nah, itulah yang begitu pentingnya, Pak. Nah, begitu pentingnya di tangan dan di dahi itu dituliskan supaya apa? Supaya tidak lupa. Dan dulu kita tidak pernah mengerti kenapa itu kok sampai Tuhan itu katakan. Tapi saat ada satu titik ketika kita lihat ternyata Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Orang akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Nggak bisa nunut, Pak. Nggak bisa nunut. Kalau anakmu yang berdosa, ya sudah hilang semua. Masalahnya bapaknya yang cari. Nah ini loh. Masalahnya kan di situ. Kita berpikir selama ini, maaf, mungkin bukan hanya saya saja ya, setiap orang yang normal. Kita bekerja untuk siapa? Untuk anak. Tapi kita kadang menitik beratkan apa yang kita tinggalkan, apa yang kekayaan yang kita siapkan, itu hanya berupa harta duniawi. Tapi ketika harta rohani ini tidak disertakan, mereka tidak takut akan Tuhan, mereka tidak beribadah kepada Tuhan, maka percuma ternyata. Berkat ini akan sampai satu waktu nanti akan hilang. Dan kalau kita melihat semuanya ini terjadi, itu semua Tuhan sudah katakan dari sejak awal. Jadi banyak orang, maaf ya, saya sering lihat ya, Pak, anaknya kok tidak dibawa Pak, ke gereja atau apa ya. Jawabannya itu rasanya, tidak bisa Pak, masih ngantuk Pak, anaknya Pak. Iya toh. Padahal kalau sekolah itu biarpun ngantuk dipaksa bangun Pak. Oh iya harus, iya toh. Karena sudah bayar uang sekolah. Nah itu makanya ke gereja kan nggak bayar. Nah kalau ke malah ngasih persembahan. Jadi kadangkala saya maaf itu ini di gereja saya ya. Nggak tahu di tempat lain ya. Ya mudah-mudahan di mana-mana ya. Nggak tahu. Saya melihat peran orang tua ini sekarang, maaf kata kalau saya boleh bicara, itu tidak lagi terlalu peduli anaknya itu beribadah atau tidak. Dan bahkan saya melihat, maaf kata, saya melihat, Pak, anaknya kok enggak diajak ke gereja, Pak? Wah, enggak tahu, Pak. Nanti katanya dia pergi sama teman-temannya sendiri ke gereja mana, saya juga enggak ngerti. Jadi, rasa peduli bahwa anak ini tanggung jawab kita, anak ini mendapat makanan rohani yang benar, itu, maaf kata, sudah berkurang ya? Degradasinya jauh ya? Bukan berkurang. Apa, Pak? Tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan. Contoh, kalau saya kembalikan ke analogi ini, saya tanya, Pak, anaknya Bapak hari ini makan apa? Kalau saya tanya begitu bagaimana? Dia nggak tahu, Pak. Ini orang kaya loh. Terus jawabannya gini, nggak tahu Pak, kata dia mau makan di warung atau apa, saya nggak ngerti. Lah kira-kira kalau begitu, apakah seperti itu terus? Kalau dianalogikan dalam kehidupan, pasti kita makan marah, maaf kata. Kalau dia sumpama mengambil makanan bekas dari tempat sampah, otomatis kita akan marah loh melihat itu. Tapi kita tidak marah saat lihat anak kita entah kemana makan makanan rohani apa, kita cuek. Ini yang harus menjadi perhatian para orang tua hari ini. Karena apa? Ingat satu hal, ketika engkau tidak perhatikan, itu akan membinasakan keluarga kita seluruhnya. Seluruhnya. Pak Ufu, mungkin kekasih Tuhan masih
membayangkan atau belum jelas. Jadi terus saya ngapain, Pak? Itu kan lebih banyak waktu selain tadi Pak Ufuk kasih contoh ke gereja ya. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Orang tua sibuk, sibuk bekerja. Tapi itu puji Tuhan ya, bekerja dari rumah ya. Ada waktu di rumah ya. Sekalipun tidak bekerja dari rumah atau apapun, ingat satu hal, anak itu titipan kita dan tanggung jawab kita. Ya, itu yang perlu tidak dipegang. Bisa. Contoh ya, saya punya contoh Bu Wahyu. Contoh. Bu Wahyu punya anak. Belum. Contohnya punya anak. Oh gitu. Amin nono. Ngomong amin. Ngomong dong, tadi Bapak nggak ngomong sih. Tadi contoh tadi. Bu Wahyu punya anak ya. Kemudian saya juga punya anak. Anak saya didik dengan baik. Ya. Anaknya Bu Wahyu enggak. Terus Bu Wahyu ngomong gini, anakku kan enggak tak didik dengan baik tau Pak Ufuk. Wis gini aja. Wis anakmu tak anggap anakku saja. Apakah kira-kiranya terus kemudian berkat anak saya, perlindungan Tuhan anak saya dan saya ini akan turun ke Bu Wahyu? Enggak dong. Enggak dong, Pak. Enggak tak? Enggak. Nah, sama. Jangan ngomong dalam tanda kutip anak itu yang penting sudah besar ya sudah. Enggak, itu tanggung jawab Anda. Enggak bisa. Bukan tanggung jawabnya gereja atau sekolah ya. Okay. Jangan ngomong terus kemudian itu bukan urusan saya sudah. Kan sudah saya suruh ke gereja. Ya ke gereja yang mana? Enggak bisa Anda lepas tanggung jawab. Karena apapun yang terjadi atas anak itu nanti akan feedback kembali kepada kita. Ya. Jadi kekasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan atau kita ajarkan kepada anak-anak kita day by day dari kecil sampai besar? Atau mungkin kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini bilang, anak saya sudah besar Pak, lupa dulu, saya nggak terlalu peduli sih dengan hal-hal yang rohani, yang penting dia bisa cari duit begitu saja. Nah, kalau itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan hari ini? Kekasih Tuhan, sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.